Di dalam gini ya, Anda menggunakan akal sehat. Ini bisa masalah cinta ya. Baik. Wah ini panjang. Saya punya diklat cinta. Wong datang anak-anak muda semuanya. Yang tua-tua malu datang. Padahal yang tua pun boleh belajar cinta. Cinta itu indah dan tidak ada keindahan melebihi dari cinta. Ada syahwat, ada cinta. Ada syariat. Di saat bergabung antara syahwat, cinta dan syariat indah. Orang bisa mencintai tanpa syahwat sekalipun, cinta ibu dan anak, ya kan? Tapi ada syariat di dalamnya. Tapi kalau cinta dengan syahwat dibarengi dengan syariat, indah di atas keindahan. Tapi ada orang syahwat tanpa cinta, naudzubillah. Ada seorang perempuan yang menjual diri di negeri-negeri yang tidak beriman. Dia menjual diri. Lihat, apa ada cinta? Ada cinta. Setelah berhubungan selesai. Jadi jangan digabung, campur adukkan. Cinta sendiri, syahwat sendiri, ada syariat. Anda ahli iman digabungkan semuanya. Maka Anda menikah, ada syahwat, ada cinta, ada syariat. Indah. Nah, sekarang yang perlu jaga hatimu wahai anak-anakku semuanya. Kalau Anda ingin mencintai seseorang, Anda pikirkan. Karena cinta itu rasional. Masuk akal, bukan yang nggak masuk akal itu orang gila, cinta buta. Coba, bisakah Anda wahai ibu yang solehah mencintai menantu ya? Menantumu itu begini, bisa enggak kira-kira mencintai menantumu? Gimana menantunya Bu ya? Menantumu adalah orangnya jelek rupa, perilakunya jahat, suka mukul orang, caci maki orang, baunya tak sedap. Mau enggak, bisa cinta enggak? Ya enggak bisa, akalnya enggak bisa mencintai karena perilakunya tak baik. Tapi seorang bapak, seorang ibu bisa berkata begini, oh itu menantu aku sangat mencintainya, biarpun dia tak ganteng-ganteng amat, tapi dia baik hatinya, masih bisa begitu. Jadi dalam mencintai itu Anda bisa memilih sebetulnya. Yang repot terlanjur jatuh cinta, Allah dilawan, orang tua dilawan. Sebetulnya cinta itu kan ada proses, nggak ada orang serta-merta mencintai itu mesti cinta bohong. Mau ketemu di pinggir jalan, I love you, bohong tuh. Nggak ada proses, itu mesti cinta-cinta bohongan. Kalau pergi pun tidak akan ada kesan. Cinta yang sesungguhnya ada proses. Pertama adalah namanya kagum. Jadi kagum itu begini, misalnya Anda waktu di sekolah, di madrasah, mungkin sekelas ada 20 orang. Kan Anda pernah di antara mereka ada orang yang sifatnya baik. Laki-laki dengan laki-laki dulu, saya ngomong dengan perempuan dulu. Sifatnya baik, santun, lembut, itu ada. Anda pun menyanjung dia, baik. Sama wanita pun juga begitu. Perempuan ada di antara 20 perempuan, Anda pasti melihat di antara mereka yang membuat Anda kagum. Masya Allah dia, orang yang sabar, baik dengan ibunya, baik dengan orang tuanya, baik dengan, ada kekaguman. Di sini ada kekaguman. Sekagum ini mungkin dari sekelas kagum 5 orang, mengagumkan akhlak sifatnya. Kalau Anda kagum nggak pakai kriteria, kagum gila. Pasti ada sesuatu yang lebih di dia. Baik, setelah Anda kagum dalam mencintai, supaya Anda salah. Ini ringkas saja, sebenarnya cerita panjang. Setelah Anda kagum, baru Anda cenderung di antara 5 Anda laki-laki, di antara 5 wanita yang Anda kagumi, ada kecenderungan yang sangat spesial. Karena apa? Ada harapan. Kalau kagum saja belum tentu kita menikahi dia, tapi sudah mulai mengarah ke sana. Kayaknya dia yang cocok buatku, jadi ibu buat anak-anakku. Dia kayak dari keluarga baik-baik, dia lembut hati dan sebagainya. Baru malah ada kecenderungan. Belum mencintai. Kalau tiba-tiba langsung cinta, ini adalah orang yang salah. Makanya kalau orang sudah terlanjur cinta, repot, gula Jawa rasa coklat kan. Nggak bisa, orang tua ditolak, Allah dilanggar. Allah bukan langgar, Allah dilawan. Baik, setelah dia ada kecenderungan satu orang, belum cinta dia, maka melangkah kepada urusan syariat menuju keabadian. Gimana caranya? Kira-kira mungkin tidak dia menikah dengan aku? Kalau mungkin, oke, baru dibahas di sini. Maka jangan main api, main cinta kecuali mau pernikahan. Kalau sudah aku akan menikah, betul aku akan nikahi dia, baru Anda lamar dia. Sebelum melamar Anda melakukan sholat istikharah. Kemudian di saat Anda melamar, kok Anda ditolak, nggak sakit hati karena hati Anda belum cinta dengan dia. Jadi enak, orang kok sakit hati, laki-laki sakit hati, bukan laki-laki tuh. Perempuan kok sakit hati. Nggak, wanita itu memang lembut, akan tapi jangan dimain-mainin juga. Nah, permasalahan dia adalah tiba-tiba sudah terlanjur cinta dia. Kalau hanya cenderung saja enteng, hanya cenderung, muyul, kecenderungan bisa saja dipangkas. Selagi dia sudah punya istri, sebaiknya cari yang masih sendirian, biar engkau bebas ngurusi dia nanti.
Dia masih sendirian cari. Tapi lah kalau memang kamu sudah niat, sudah kau pikirkan, yang sendiri saya belum menemukan. Kemudian laki-laki itu misalnya, laki-laki itu baik dan menginginkan Anda seorang wanita. Baru Anda pikirkan, beranikah saya melangkah ke sana? Saya akan menjadi istri kedua bagi dia. Kira-kira saya bisa baik tidak dengan istri pertamanya? Dan saya mampu atau tidak? Jangan-jangan saya malah merusak di sana. Pikir panjang dulu sebelum melangkah. Apalagi jangan sampai ada terlintas untuk merebut dia agar pisah dari istri pertamanya, akan Anda bawa, ini jahat. Itu hawa nafsu sesungguhnya. Jadi perlu proses. Baik, kalau memang ada wanita itu akan saya tanya betul dia, kau siap menjadi istri kedua? Dan kau siap resiko, mungkin resiko yang pahit. Istri pertama akan marah denganmu, apa yang kau lakukan dengan istri pertama nanti? Misalnya. Jadi ini harus ada ditata. Kalau tidak betul hawa nafsu, hanya pengen wah, mungkin karena dia kaya saja, ya kan? Rupanya dia bukan, kalau sudah kaya nanti berduit saya cerai juga tak apa-apa. Niatnya busuk, bisa jadi perempuan seperti itu. Perempuan yang dinikahi dua bisa saja niatnya busuk, tapi bisa jadi niatnya baik. Makanya kalau bicara hawa nafsu ini halus. Makanya jangan buru-buru, jangan terburu-buru langsung mengiyakan. Pikir dulu, sehat. Bumi Allah luas, kalau tak ada dia ada yang lainnya kok. Kenapa kok harus dia? Kita itu sering mempersulit. Dunia yang seluas ini menjadi seluas daun kelor. Kalau bahasa Batak, daun kelor, daun kecil, daun kecambah. Dunia luas, seolah jodoh hanya dia saja. Kalau nggak dia, yang lainnya masih banyak kok. Makanya orang yang hatinya terjaga tuh bebas memilih pasangan. Dan cinta itu tingkat sederhana, kalimat sederhana. Mungkin ada yang bertanya, bangun cinta di atas pernikahan, jangan kau bangun pernikahan di atas cinta. Kalau engkau membangun pernikahan di atas cinta, repot. Terlanjur jatuh cinta, tak tanya sama orang tuanya, tak diizinkan mau apa, ngelawan orang tua nanti. Tapi yang penting dia layak untuk aku nikahi, dari keluarga soleh, saya masih nol bersih, tak ada siapa-siapa di hatiku, aku menikah. Sudah dipelajari kan, sudah istikharah, bersih, kosong hatinya, masuk dia, bangun cinta di atas pernikahan. Kalau sudah menikah baru digenjot itu cinta. Seperti itu. Jadi bisa jadi itu hawa nafsu. Kalau Bang Anda itu bisa diskusi hawa nafsu. Dia sudah punya istri, kemudian rasa senang dulu, itu sudah masuk hawa nafsu. Kalau hawa nafsumu terjaga, jangan buru-buru menjatuhkan hati kepada dia. Karena menjatuhkan hati menjadikan dirimu repot. Orang tua berkata, jangan nak, nggak boleh, jangan dia nak. Nggak mau mak, mending nggak usah menikah mak. Ini sudah mulai ngaco. Kadang agak uniknya kalau orang bercinta, ada seorang perempuan, ya nak, apa sih nak yang kamu senangi dari dia, kok sampai kamu gandrung cinta kepada dia? Nggak tahu mak, nggak tahu kelebihannya apa. Sama seorang laki-laki pun demikian kadang. Apalagi ini adalah masuk rumah tangga orang, tadi katanya sudah bersuami, hati-hati ya. Kalau niatmu salah, niatmu harus membantu. Makanya nanti ada pendidikan. Mohon maaf karena sudah masuk wilayah bab poligami, saya akan bahas panjang sedikit supaya tidak salah. Hei para laki-laki, jangan main-main urusan poligami. Itu memang ada dalam syariat, tapi jangan sampai Islam dicoreng gara-gara perbuatanmu yang poligami nggak benar. Hei para istri, jangan menentang poligami karena di dalam Islam ada. Hei para suami, jangan main-main tentang poligami. Baik, kemudian setelah itu, jika engkau menjadi pertama kok suamimu menikah lagi, ada nasihat khusus. Nggak boleh hari ini disanihati. Kalau ada orang punya masalah ternyata suaminya menikah lagi, ada nasihat khusus. Hei istri yang kedua, kalau engkau ingin baik, ada juga nasihat khusus di sini. Karena ilmu untuk istri pertama beda dengan ilmu istri kedua. Beda, sangat beda. Nggak bisa disamakan. Nah, ini ada nasihat masing-masing. Akan tapi ketahuilah hei kaum pria, menikah satu itu tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan sok berkata sunnah buat siapa? Sunnah Nabi memang pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi buatmu belum tentu sunnah, bisa malah petaka buatmu, kan begitu. Jadi jangan dikit-dikit mengatakan sunnah. Bukan, ini siapa yang ngembar-ngembarkan sunnah, bukan. Sunnah Nabi maksudnya Nabi pernah melakukan, tapi bagiku belum tentu sunnah. Sebab menikah dengan satu istri saja, Imam Nawawi menyebutkan ada yang hukumnya adalah wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang haram bahkan menikah satu. Akan tapi ada sebagian laki-laki yang memang harus yang punya istri 1, 2, 3. Ini karena dia kesiapannya, maka tidak semua orang bisa disamakan. Maka jika Anda sudah bisa berpoligami, Anda tidak boleh mengajak teman Anda berpoligami. Belum tentu dia tahu istilah poligami di sini.
Belum tentu. Makanya saya pun juga menjaga, hei kaum pria, jangan dikit-dikit ngomong balik sudah. Istrimu berapa? Istri berapa? Nah, tidak semua orang siap dengan istri gua. Jangan ini. Artinya memang kalau engkau ingin lakukan sesuai dengan kesiapanmu. Tapi jangan orang yang belum mampu dipaksa-paksain akhirnya merusak. Tapi di sisi lain, hei para istri, jangan mengatakan poligami nggak mau. Jangan ditolak syariat Nabi Muhammad SAW. Harus adil semacam ini karena ada kezaliman dia. Laki-laki hawa nafsu tadi. Istrinya menolak hawa nafsu, suaminya adalah hawa nafsu. Sebagai penutup, saya ada suatu ketika ada orang sok hawa nafsu atas nama dakwah. Ceritanya ada bosnya kan ada waktu itu sempat mendapat serangan dari Serbia. Akhirnya banyak wanita-wanita yang harus mengungsi di kaum muslimin di Arab sana. Setelah mengungsi di kaum muslimin, akhirnya negara yang ditempati itu menghimbau kepada kaum pria yang ada di negeri ini yang bisa memberi nafkah dan sebagainya, bolehlah ambil dari wanita-wanita yang dari Bosnia untuk bisa dinikahi. Turun dari gunung dua kakak beradik orang kaya desa, turun langsung ke tempat pengungsian. Tempat itu ada perkemahan, banyak orang begitu. Akhirnya ditanya oleh timnya ini, Anda dari mana? Saya dari gunung sana. Anda punya apa? Saya punya kebun kurma sangat luas, saya punya kambing banyak. Sudah menikah? Sudah. Niatmu apa? Saya ingin menolong saudari saya karena Allah. Karena Allah. Baik. Masuk ke dalam timnya tadi. Petugasnya masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam kemudian keluar. Masya Allah, saya bangga dengan bapak-bapak dengan niat baik-baik. Allah akan membalas dengan sesuatu. Amin katanya. Allah membalas dengan wah dekat. Cuman mohon maaf, yang dari Bosnia sudah habis, yang ada hanya dari Somal sama Afrika. Gimana? Contohnya apa? Aduh, alhamdulillah, syukran, terima kasih, langsung pergi. Bohong ente, hawa nafsu, gayanya menolong. Jangan kadang-kadang sok ini, hawa nafsu ini. Alasannya ingin ini dakwah, ustaz pengen dakwah nikah 2, 3, dakwah. Jangan pakai atas nama dakwah. Kalau memang urusan syahwatmu nikah selesai. Jangan numpangi kemuliaan. Tapi memang ada orang nikah karena Allah, ada. Ini ada kata guru kami, jangan biasa menumpangi hawa nafsumu dengan gaya syariat, gaya ini pun. Kalau memang syahwat. Baik, insyaallah. Hati-hati ya, insyaallah ini syariat Nabi. Wanita jangan suka menolak, hati-hati. Dan laki-laki jangan dikit-dikit ngomong nikah lagi. Kalau menikah lagi itu diamalkan. Kalau hanya diomongkan, mau diamalkan karena sudah siap. Kalau diomongkan nyakiti terus. Dan orang yang mendengar pun belum mampu akan melakukan. Mohon maaf, ini semuanya semoga dijaga oleh Allah. Rumah tangga dengan satu istri bahagia, amin. Yang istrinya 2 harus bahagia juga. Yang istrinya dia saja bahagia. Kok kebetulan suaminya menikah lagi, harus bahagia. Indah semuanya, lengkap insyaallah. Jangan tanya yang begitu-begitu, nanti kalau saya ngomong gini ada ibu-ibu marah nanti. Saya ngomong begini bapak-bapak marah. Saya harus menjabarkan agar indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.